Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Baiklah, perkenalkan nama saya Slamet Putra. Saya dari Prodi Agribisnis R001. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Pancasila sebagai ideologi dunia. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan paham-paham ideologi negara di dunia. Oke, paham ideologi negara yang saya ketahui di dunia itu ada 4. Yang pertama itu liberalisme, yang kedua itu kapitalisme, yang ketiga itu sosialisme, dan yang terakhir adalah komunisme. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan paham tentang negara liberalisme. Nah, jadi paham negara liberalisme itu adalah negara dengan paham ideologi yang menempatkan kebebasan individu sebagai nilai yang paling tinggi. Dalam liberalisme, setiap orang memiliki hak penuh untuk menentukan keyakinan, pendapat, dan cara hidup tanpa banyak campur tangan dari negara. Nah, ciri-ciri utama negara dengan paham liberalisme itu adalah yang pertama, kebebasan berpendapat, beragama, dan berekspresi. Lalu yang kedua, negara tidak boleh terlalu mengatur kehidupan pribadi seseorang atau warganya. Nah, lalu yang ketiga, hak asasi manusia ini menjadi fondasi utama. Lalu yang keempat adalah pemerintah harus dibatasi kekuasaannya atau rule of law. Nah, jadi setiap paham itu kan memiliki kelebihan dan juga kekurangannya, teman-teman. Nah, jadi kelebihan paham liberalisme itu adalah yang pertama, menghasilkan masyarakat yang kreatif dan inovatif, melindungi kebebasan hak dan individunya. Lalu untuk kelemahannya itu adalah pemikirannya terlalu bebas, dapat mendorong individualisme yang ekstrim. Lalu solidaritas dan kepentingan bersama itu hanya bisa melemah. Lalu yang paham kedua adalah paham kapitalisme. Nah, jadi kapitalisme ini merupakan sistem ekonomi yang berfokus pada kebebasan pasar, kepemilikan pribadi, dan persaingan perusahaan dan individu bebas untuk berusaha meraih keuntungan. Nah, ciri dengan paham kapitalisme itu yang pertama, pasar bebas menentukan harga dan produksi, swasta memegang peran dominan dibanding negara, dan persaingan dianggap sebagai pendorong kemajuan. Nah, kelebihan dan kelemahannya itu adalah yang pertama, kelebihannya itu memacu pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat bagi negara dan mendorong inovasi, produk baru, dan efisiensi. Lalu untuk kelemahannya itu menimbulkan jurang antara si kaya dan si miskin itu sangat jauh, teman-teman. Lalu perusahaan besar bisa memonopoli pasar dan nilai kemanusiaan kadang kalah oleh motif keuntungan. Nah, itulah paham kapitalisme. Lalu yang selanjutnya adalah paham sosialisme. Jadi, paham sosialisme ini adalah ideologi yang menekankan pemerataan ekonomi dan keadilan sosial. Dalam sosialisme ini, negara memegang kendali atas sektor-sektor penting agar tidak dikuasai oleh segelintir orang. Nah, ciri-ciri negara dengan paham sosialisme ini yang pertama ini aset penting dikelola negara seperti energi, kesehatan, dan pendidikan. Lalu, pemerataan kesejahteraan menjadi tujuan utama dan mengurangi kesenjangan sosial. Nah, itulah ciri-ciri negara dengan paham sosialisme. Kelebihan dan kekurangannya, kelebihan yang pertama itu adalah mengurangi jurang ekonomi ya, yang saya bilang tadi antara yang si kaya dengan yang si miskin. Nah, terus rakyat mendapat jaminan sosial, jaminan seperti pendidikan, kesehatan. Lalu untuk dari segi kelemahannya itu adalah kreativitas ekonomi bisa menurun akibat sosialisme ini. Lalu, negara yang terlalu besar perannya sehingga rentan birokratis. Lalu yang terakhir adalah paham komunisme. Jadi, paham komunisme ini merupakan ideologi yang menginginkan masyarakat tanpa kelas, tanpa kepemilikan pribadi, seluruh ekonomi dikelola oleh komunitas yang bersama. Jadi, semuanya dirangkul, semuanya rata. Nah, jadi tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah. Ciri negara komunisme ini adalah seluruh alat produksi itu dimiliki oleh bersama. Tidak ada kelas kaya, kelas miskin, semuanya rata. Lalu, negara mengatur hampir seluruh aspek kehidupan. Kelebihan dan kekurangannya, yang pertama itu kelebihannya tidak ada eksploitasi ekonomi. Nah, lalu semua orang memperoleh bagian yang sama. Namun, kelemahannya itu adalah sering berakhir dengan pemerintahan otoriter. Rakyat kehilangan kebebasan dasar, ekonomi stagnan karena tidak ada kebebasan berusaha. Jadi, Pancasila ini adalah ideologi yang menjadi dasar negara Indonesia.
yang membuat Pancasila berbeda dari ideologi negara lain itu adalah karakternya yang seimbang, teman-teman. Pancasila tidak menolak nilai baik dari ideologi lain, tapi ia mengambil inti positifnya dan menolak yang negatifnya, teman-teman. Nah, jadi bagaimana Pancasila mencakup inti dari keempat ideologi dunia itu? Nah, untuk yang pertama, dari liberalisme, itu Pancasila mengambil kebebasan yang bertanggung jawab. Jadi, Pancasila menerima nilai kebebasan, hak asasi, penghargaan individu, tetapi tetap membatasi kebebasan dengan moral, agama, dan kepentingan umum. Lalu dari kapitalisme, Pancasila mengambil pengembangan ekonominya. Pancasila menerima prinsip kemajuan ekonomi dan inovasi, tetapi menolak persaingan bebas ekstrim dan menekankan keadilan sosial. Lalu, dari sosialisme, Pancasila mengambil pemerataan dan keadilannya. Pancasila mengadopsi semangat pemerataan, solidaritas, dan gotong royong, tetapi tetap menghargai kepemilikan pribadi dan kebebasan berusaha. Lalu yang terakhir dari komunisme, Pancasila mengambil semangat kebersamaannya. Nah, jadi Pancasila menerima nilai persatuan, kebersamaan, tetapi menolak sistem satu partai, penghapusan hak milik, dan otoritarisme. Nah, jadi kesimpulannya yang dapat saya ambil dari judul Pancasila sebagai paham ideologi dunia itu adalah ideologi dunia seperti liberalisme, kapitalisme, sosialisme, dan juga komunisme masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Nah, Pancasila hadir di tengah-tengah ideologi yang dengan tidak ekstrim, karena Pancasila mengambil nilai positif dari semua ideologi yang ada, menyaringnya, dan juga menggabungkannya menjadi sistem yang seimbang, manusiawi, dan sesuai budaya Indonesia. Nah, jadi banggalah kita dengan paham ideologi Pancasila, yang dimana ideologi tersebut sudah sangat, bagi saya sudah sangat sempurna ya, karena hal-hal positif dari ideologi Pancasila itu sendiri sudah mencerminkan nilai-nilai luhur nenek moyang kita terdahulu. Oke, baiklah, mungkin cukup sekian penjelasan singkat dari saya. Mungkin lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.